Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codecraft. Di video kali ini kita akan membahas yaitu adalah variabel dari JavaScript. Di video sebelumnya kita telah membahas yaitu adalah pendahuluannya atau sejarah dari JavaScript, kemudian cara menggunakan JavaScript dan aplikasi yang diperlukan dalam pemrograman JavaScript. Di video kali ini kita masuk yaitu adalah variabel dari JavaScript. Kita akan membahas ada beberapa macam. Yang pertama adalah variabel dalam JavaScript, yang kedua tipe data, dan yang ketiga tipe numerik, keempat tipe string, kelima tipe boolean, keenam tipe null, yang ketujuh operator, kemudian yang kedelapan yaitu adalah kita akan mempelajari cara memasukkan data. Belum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya, teman-teman. Kita masuk yang pertama yaitu adalah variabel dalam JavaScript. Variabel adalah dimana kita menyimpan nilai-nilai atau informasi-informasi pada JavaScript. Variabel yang dideklarasikan dapat diisi dengan nilai apa saja, teman-teman. Dalam JavaScript, pendeklarasian sebuah variabel sifatnya opsional. Artinya teman-teman boleh mendeklarasikan atau tidak hal tersebut tidak akan menjadi masalah, teman-teman. Jika teman-teman memberi nilai pada variabel, maka dalam JavaScript dianggap bahwa teman-teman telah mendeklarasikan variabel tersebut, teman-teman. Ada beberapa aturan penamaan dari variabel, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah harus diawali dengan karakter dalam tanda kurung, huruf atau baris bawah. Itu, teman-teman. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi. Ketiga, huruf kapital dan kecil memiliki arti yang berbeda, teman-teman. Yang keempat, tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam JavaScript. Cara mendeklarasikannya, teman-teman, seperti ini contoh kode programnya. Var nama variabel, kemudian garis bawah, kemudian variabel sama dengan nilai, teman-teman, atau nama kemudian garis bawah variabel sama dengan nilai, teman-teman. Seperti contoh seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu adalah tipe data. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak memiliki tipe data secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh variabel di atas. Contoh variabel yang kita lihat tadi, teman-teman. Teman-teman mendeklarasikan variabel tapi tidak menentukan tipenya. Meskipun JavaScript tidak memiliki tipe data secara eksplisit, JavaScript mempunyai tipe data yaitu adalah implisit. Terdapat 4 macam tipe data implisit yang dimiliki oleh JavaScript, yaitu adalah yang pertama numerik, teman-teman. Numerik seperti ini, teman-teman. 02 2253 2531 atau 1000 atau 45 atau 3 dan seterusnya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu adalah string. String seperti ini, teman-teman. Halo, kutip 2 halo, kemudian kutip 2 April dan sebagainya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah boolean, teman-teman. Boolean itu bernilai true atau false. Kemudian yang keempat adalah null, teman-teman. Variabel yang tidak diinisialisasi. Kemudian kita bahas yang ketiga, teman-teman, yaitu adalah tipe numerik. Pada dasarnya JavaScript hanya mengenal dan 2 macam tipe numerik, yaitu bilangan bulat, integer, dan bilangan pecahan, yaitu real atau float, teman-teman. Kalau bilangan bulat yaitu integer, kemudian bilangan pecahan yaitu adalah real atau float, teman-teman. Untuk bilangan bulat, kita dapat mempresentasikan dengan basis desimal, oktal atau heksadesimal. Ada 3 yaitu adalah desimal, oktal atau heksadesimal, teman-teman. Seperti contoh seperti ini, teman-teman. var spasi a sama dengan 100, var
spasi B sama dengan 0x2f seperti ini teman-teman. Untuk pendeklarasian tipe bilangan real dapat menggunakan tanda titik atau notasi ilmiah teman-teman, seperti notasi E. Contoh seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat var A sama dengan 3.14533567 titik koma, kemudian var B dan sebagainya teman-teman. Kemudian yang keempat kita bahas yaitu adalah tipe string teman-teman. Untuk pendeklarasian tipe string dapat dilakukan dengan cara menuliskan string di antara tanda petik tunggal seperti ini teman-teman, titik satu di atas, titik koma di atas teman-teman, atau tanda petik ganda teman-teman seperti ini. Contoh var spasi str sama dengan kutip koma di atas teman-teman. Contoh deklarasi string seperti ini. Dan contoh yang kedua. Kemudian kita bahas yang kelima teman-teman, yaitu adalah tipe boolean. Tipe boolean hanya mempunyai nilai true atau false teman-teman. Tipe ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau keadaan dari sebuah proyek kita teman-teman. Seperti contoh seperti ini teman-teman, var x sama dengan dalam kurung y tanda panah seperti itu, atau kecil dari 90 seperti ini teman. Contoh di atas menunjukkan bahwa jika y lebih besar dari 90 maka x akan bernilai true teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan contoh yang ini teman-teman, var x ini. Kemudian kita bahas yang keenam teman-teman, yaitu adalah tipe 0. Tipe 0 digunakan untuk mempresentasikan variabel yang tidak diberi nilai awal atau inisialisasi teman-teman. Kita bahas yang ke-7 teman-teman, yaitu adalah operator. Operator ini ada beberapa macam, yaitu adalah yaitu adalah 6 teman-teman, yaitu adalah aritmatika, pemberian nilai atau ASID. Kemudian yang ketiga pemanipulasi bit atau bitwise. Yang keempat pembanding, yang kelima logika, dan yang keenam adalah string teman-teman. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah operator aritmatika atau yang A teman-teman. Yang A digunakan untuk operator bertipe numerik teman-teman. Ada dua macam operator aritmatik, yaitu adalah operator numerik tunggal dan operator aritmatik biner. Perbedaan kedua operator terletak pada jumlah operator atau operan yang harus dioperasikan teman-teman. Seperti ini kolomnya teman-teman, kolom dari operator tersebut. Operator tambah yaitu adalah biner, kemudian keterangannya adalah penjumlahan. Itu beberapa operator tersebut terdapat ada nilai tunggal atau biner dan terdapat keterangannya. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita bahas yang B teman-teman, atau yang kedua, operator pemberian nilai. Digunakan untuk memberikan nilai ke suatu operan atau mengubah nilai suatu operan. Seperti ini teman-teman, contoh kolomnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ada 4, yaitu 4 kolom teman-teman, yaitu adalah operator, keterangan, contoh, dan ekuivalen. Operatornya sama dengan, keterangannya itu adalah sama dengan, kemudian contohnya x sama dengan y, kemudian ekuivalennya kosong teman-teman. Kita lihat yang kedua, yaitu adalah tambah sama dengan, kemudian ditambah dengan, kemudian contohnya seperti ini, x tambah sama dengan y, ekuivalennya yaitu adalah x sama dengan x tambah y. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mempelajari semua dari operator pemberian nilai ini teman-teman, kolomnya. Yang ke C adalah yang ketiga, operator manipulasi bit. Operasi ini berhubungan dengan pemanipulasian bit pada operan bertipe bilangan bulat teman-teman, yaitu adalah ada 2 kolom, yaitu operator dan keterangannya. Apabila operatornya dan teman-teman, maka keterangannya itu adalah bit n. Kemudian garis lurus, itu operator garis lurus, keterangannya itu adalah bit or.
Kemudian tanda panah di atas itu teman-teman, keterangannya itu adalah bit OR. Kemudian operator kayak gelombang itu teman-teman, keterangannya yaitu adalah bit not. Dan masih banyak lagi teman-teman. Teman-teman bisa mempelajarinya. Kita bisa membuatkan contoh seperti ini teman-teman. Var A sama dengan 12, var B sama dengan 10. Kemudian garis 2, garis miring 2, kemudian A sama dengan 1100 B, kemudian garis miring 2, kemudian B sama dengan 1010 B. Maka kemudian var C sama dengan A dan B, maka akan dihasilkan bilangan seperti berikut: 1100 B kemudian dibagi 1010 B N, kemudian sama dengan yaitu adalah 1000 B teman-teman. Var A sama dengan 12, var C sama dengan A lebih kecil dari 2 mungkin teman-teman, maka var D sama dengan A lebih kecil dari 1, maka variabel C akan bernilai 48 dalam kurung 001 0011 kemudian 0000 B. Variabel D akan bernilai 6 dalam kurung 01 10 B. Seperti itu teman-teman contohnya. Apabila teman-teman kurang memahaminya, teman-teman bisa melihat operator tersebut fungsinya. Kemudian kita bahas yang D teman-teman, atau yang keempat, yaitu adalah operator pembanding. Digunakan untuk membandingkan dua buah operan teman-teman. Operan yang dikenal operator ini dapat bertipe string, numerik maupun ekspresi lain teman-teman. Ada beberapa kolom yaitu adalah operator dan keterangannya. Apabila operatornya sama dengan 2, maka sama dengan teman-teman keterangannya, dan masih banyak lagi teman. Kita bahas yang kelima atau yang E, operator logika. Digunakan untuk mengoperasikan operan yang bertipe boolean teman-teman. Ada beberapa tabel yaitu adalah operator dan keterangannya. Apabila operatornya dan 2 buah, kemudian operatornya adalah keterangannya adalah operator logika N, dan ada 3 macam. Seperti contoh seperti ini teman-teman, var A sama dengan true, kemudian var B sama dengan false, var C sama dengan A dan B. Kemudian titik koma garis miring 2 menghasilkan false. Kemudian var D sama dengan A garis 2 garis lurus B titik koma kemudian garis miring 2 false. Kemudian var E sama dengan var A kemudian garis miring false. Seperti itu teman-teman contohnya. Kemudian kita bahas yaitu adalah yang F, operator string. Selain operator pembanding, operator string pada JavaScript juga mengenal satu operator lagi yang bernama penggabungan. Operator ini digunakan untuk menggabungkan beberapa string menjadi sebuah string yang lebih panjang teman-teman. Contohnya seperti ini, nama sama dengan kutip 2 di atas Java tambah kutip 2 strip titik koma akan menghasilkan nilai yaitu adalah kutip 2 JavaScript pada variabel nama. Teman-teman juga bisa mempraktekannya di Sublime kita teman-teman. Kita akan membuat yaitu program operasi aritmatika teman-teman. Seperti di teman-teman bisa aktifkan examnya. Enter. Kemudian di sini kita buka juga yaitu adalah Sublime. Kita start Apache dan MySQL, kemudian kita keluarin. Kemudian di sini kita akan membuat folder baru teman-teman. Di sini kita buat pertemuan 2 teman-teman, exam, kemudian htdoc, kemudian di sini adalah JavaScript, kita cari ini teman-teman. Di sini kita Ctrl Shift N. Di sini kita buat yaitu adalah pertemuan 2. Kita buat di sini teman-teman yaitu adalah pertemuan 2. Kita enter. Kemudian kita buka di Sublime kita, file, kemudian open folder, kemudian di sini kita cari yaitu adalah pertemuan 2 ini teman-teman. Kita select folder, kita hapus ini ya. Kemudian kita perbesar. Kemudian di sini kita akan membuat yaitu adalah operasi aritmatika teman-teman.
Kita akan membuat yang pertama dengan HTML. Kita Ctrl S, kita simpan di HTML, kita simpan pertemuan kita yaitu pertemuan 2. Di sini kita buat nama yaitu ekstensinya HTML, teman-teman. Index.html, teman-teman. HTML seperti ini. Ekstensinya yaitu adalah HTML, teman-teman. Kemudian di sini kita buat pembuka HTML. Kemudian tab, di sini kita buat titelnya atau judulnya itu adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika. Seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah P, kemudian tab. Di sini kita buat yaitu adalah scriptnya, teman-teman. Kita enter. Kemudian di sini kita buat script seperti ini, kita tab. Kemudian di sini apa-apa ada tulisan ininya, kita enter. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah dokumen, kemudian titik. Kemudian di sini kita buat write ln, kemudian ke sini Ctrl V. Kemudian kita garis dalam kurung. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah pre seperti ini. Kemudian pre seperti ini, teman-teman. Kemudian ini 2, teman-teman. Kemudian di sini jangan lupa yaitu adalah titik koma, teman-teman. Kemudian kita buat var, kemudian yaitu adalah a besar. Kemudian kita buat yaitu adalah sama dengan. Kemudian di sini kita buat 100, teman-teman. 100. Seperti ini. Kemudian titik koma. Saya percepat saja, teman-teman. Teman-teman bisa mencontohnya nanti. Nah, saya jelaskan nanti, teman-teman. Seperti inilah contoh kode programnya, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya yaitu adalah P, kemudian script, kemudian dokumen write yaitu adalah pre, kemudian dokumen write ln, kemudian H1 operasi aritmatika judulnya, teman-teman. Kemudian var A yaitu adalah 100, var B 200, var C dan seterusnya. Kemudian di sini kita tambah yaitu adalah 100 tambah 200, kemudian ditambah E. Ya ini, teman-teman, rumusnya seperti 200 tambah 300 E, kemudian seperti ini, teman-teman. Kemudian kita buat yaitu adalah pre. Jangan lupa kita tadi lupa menambahkan yaitu adalah kutip 2 di atas, teman-teman. P. Kita akan membuka hasilnya, teman-teman, seperti ini. Open in browser, kita lihat hasilnya. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa perdekat dan hasilnya seperti ini. Fungsi pre yaitu adalah ada sedikit jarak dari H1 nya, teman-teman, dari atasnya, teman-teman. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Kita bisa juga memasukkan data dari JavaScript ini, teman-teman. Kita bisa memodifikasinya. Untuk memasukkan data dari keyboard dapat dilakukan dengan menggunakan perintah input, teman-teman. Kita akan buat program lagi dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini kita akan menghapusnya, teman-teman. Kita akan menghapusnya. Di sini kita buat dulu judulnya yaitu adalah memasukkan bilangan, teman-teman. Memasukkan bilangan seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita akan menghapus ininya, teman-teman. Kita akan menghapusnya. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah function jumlah, function. Kemudian di sini function seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini jumlah.
jumlah, kemudian seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya kita akan buat yaitu adalah seperti ini. Ini teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita buat yaitu adalah varbil di sini teman-teman. Kita buat varbil. Kemudian di sini kita buat sama dengan yaitu adalah parse float, kemudian huruf besar float seperti ini. Kemudian di sini kita buat kurung yaitu adalah dokumen. Supaya teman-teman tidak bosan, saya akan mempercepat kode programnya dan saya akan jelaskan nanti ke teman-teman. Seperti inilah teman-teman contoh kode programnya teman-teman. Kita telah menambahkan yaitu titelnya memasukkan bilangan, kemudian tag P, kemudian script. Di sini JavaScriptnya teman-teman function jumlah, varbil bilangan 1, parse float itu adalah dokumen, f from bilangan 1 value, if is none, dan sebagainya teman-teman. Kemudian di sini penutup scriptnya, kemudian tag P, kemudian for name ff4, kemudian h1 judulnya kita beri jarak yaitu adalah masukkan data lewat keyboard, kemudian tag pre, kemudian pre bilangan pertama, input IP-nya yaitu adalah teks teman-teman, kemudian di input IP-nya teks juga, kemudian button jumlahnya yaitu adalah on click, kemudian reset teman-teman. Coba kita buka di browser kita open in browser. Seperti ini hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa perbesar, dan kita ketikkan contohnya 1000, kemudian bilangan kedua 439, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1439. Teman-teman bisa memodifikasi program teman-teman agar dapat melakukan operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terserah teman-teman. Teman-teman juga bisa mencek lagi dari tabel kita tadi dan bisa memodifikasi semua ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan, mengurangkan, pembagian, dan sebagainya teman-teman. Sampai disinilah video kita tentang variabel JavaScript teman-teman. Apabila teman-teman terbantu, jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya supaya saya dapat lebih semangat membuat konten dan tambah pemrograman teman-teman. Jangan lupa teman-teman nonton video saya selanjutnya teman-teman. Video saya selanjutnya yaitu tentang adalah objek JavaScript teman-teman. Kita akan membahasnya semua objek-objek yang ada di dalam JavaScript teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemrograman.